Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa yang ini dalam segmen Jangan Salah Arah, membaca dan mengulas peristiwa yang terjadi secara jernih agar kita tidak salah arah. Baik, pada kesempatan JSA siang ini kita akan mendiskusikan tentang peristiwa yang terjadi 2 hari kemarin, yaitu pertemuan antara Ketua Umum Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming yang juga adalah putra sulung Presiden Jokowi. Nah, seperti apa ini nanti pembahasannya kita akan berikan, tapi sebelumnya kita akan simak satu video pengantar berikut ini. Saya lihat beliau pemimpin muda yang sangat potensial. Ya, kami selalu akan mendukung pemimpin-pemimpin yang dinamis, yang kerja keras untuk rakyat. Dan ya kami cocok sama Mas Gibran gitu. Ini kan berlanjut. Beliau di mana aja pas. Pak Prabowo kan kemarin. Kalau saya lihat. Bapak sendiri akan mendukung? Saya dukung. Saya kira dari dulu saya dukung ya Mas Gibran. Kalau melihat profilnya sendiri Pak Prabowo merasa Mas Gibran lebih cocok ke DKI atau gimana? Saya tadi katakan dua-duanya beliau cocok, dua-duanya beliau pasti berhasil. Tapi kan secara misalnya secara karir politik lebih mudah kalau ke DKI 1 ya? Iya, belum tentu. Siapapun tergantung orangnya kan, Banyak yang melihat Mas Gibran masih terlalu muda Pak untuk ke gubernur Pak. Menurut Pak Prabowo sendiri seperti apa Pak? Kalau saya tidak lihat usia ya, kalau yang penting pengabdiannya itu. Kalau kita lihat dulu pemimpin kita muda-muda semua kok. Oke, baik. Tadi ya kita sudah sama-sama saksikan pertemuan antara Prabowo dengan Gibran di rumah dinas Wali Kota Solo. Nah ini bagaimana Bang Matur melihat peristiwa silaturahmi ini? Silakan Bang. Ya, ini kan silaturahmi Pak Prabowo dengan Mas Gibran sesungguhnya adalah hal yang wajar. Yang menarik adalah ada latar belakang dulu nih pertemuan ini kenapa terjadi ya. Kalau alasan resminya kan Pak Prabowo punya kunjungan kerja. Kunjungan kerjanya adalah memberikan 20 unit kendaraan motor kepada Babinsa di Kota Solo ya. Tapi kalau kita lihat dari wawancaranya, ternyata pertemuan Pak Prabowo dan pertemuan Gibran itu adalah pertemuan yang sifatnya adalah bukan kenegaraan, karena bicaranya adalah mengenai kondisi bangunan ya kan, loji Gandrung loji tempatnya, rumah dinas loji Gandrung ya. Kemudian juga ditanya waktu doorstop wartawan terkait mengenai Mas Gibran kalau running sebagai kepala daerah level provinsi, tanggapan Pak Prabowo seperti apa. Nah, jadi sebenarnya pertemuan itu adalah pertemuan yang informal dan tidak ada kaitannya sama kebijakan
Tapi yang aneh adalah, dan menurut saya nggak ngerti ya, ini cara berpikir para pejabat kita. Ini pertemuan pribadi, tapi Anda lihat tadi pertemuannya di rumah dinas. Itu kan rumah fasilitas publik ya. Kemudian ada juga mobil yang digunakan oleh tamu, itu kan mobil platnya itu plat negara ya. Jadi kalau kita boleh mengkritik, setidaknya kalau ini pertemuan pribadi, kenapa diselenggarakannya di rumah dinas? Kenapa datangnya menggunakan mobil dinas? Nah, saya kira ini makin hari ya, kepekaan para pejabat publik kita terkait fasilitas publik ini semakin merosot ya. Dan saya kira ini kita harus ingatkan bahwa pemimpin yang baik, contohlah Bung Karno, contohlah Hatta, itu saat-saat dia bisa memisahkan antara kepentingan pribadi, dia tidak akan menggunakan fasilitas negara di situ. Kalau dia ingin melakukan kepentingan publik, baru dia menggunakan fasilitas negara. Jadi itu dari sisi itunya, itu aja kayak saya melihat sudah satu hal yang problematik ya, satu hal yang patut dikomentari. Nah, komentar yang kedua, ini kan pertemuannya dilangsungkan di malam hari dalam suasana yang informal. Topik pembicaraannya meskipun tidak dijelaskan, tetapi kalau kita lihat suasananya adalah suasana kekeluargaan. Masing-masing pihak, Prabowo muji Mas Gibran juga memuji Mas Prabowo, dan Mas Gibran mengatakan Prabowo adalah mentor politiknya. Sama seperti banyak senior-senior politik datang atau sengaja bertemu, dipertemukan, itu selalu Mas Gibran ini menyebut semuanya mentor politik. Yang terakhir saya ingat ketika Fahri Hamzah dikatakan ini juga mentor politik ya. Jadi Mas Gibran ini muda tapi seorang politisi ya, tanda kutip ya, ulung lah. Apa makna di balik pertemuan Pak Prabowo dan Gibran ya? Ini adalah pertemuan yang menegaskan koalisi besar antara Gerindra dengan Pak Jokowi dan keluarga. Ya, kita tahu bahwa meskipun Pak Jokowi ini dinyatakan tidak akan running, tapi Pak Jokowi ini kan kelihatan punya tendensi untuk mendukung salah satu pasang atau dua pasang kandidat kan. Dan salah satu yang disebut Pak Jokowi adalah Pak Prabowo juga pasang yang kandidat yang terkuat kan, yang potensi kan. Nah, saya kira ini adalah satu kunjungan balasan atau satu ucapan terima kasih Pak Prabowo karena sudah mengangkat jadi menteri, bahkan terakhir memberikan dukungannya agar Pak Prabowo menjadi presiden. Dan kalau seandainya nanti sebagai bagian dari terima kasih Gibran menjadi calon kepala daerah di tingkat provinsi, baik itu di tengah ataupun DKI Jakarta, kira-kira Gerindra minimal tidak menghambat, maksimal mendukungnya sebagai partai kandidat yang diusung dalam pilkada. Itu harapan-harapannya. Ini adalah satu harapan. Kepastiannya kan nanti ya di bulan September bakal calon presiden, dan saya kira setelah itu kepala daerah juga itu ditetapkan. Ini adalah masih bagian dari silaturahmi. Dan inilah kita melihat ya, Bro Mustafa, bagaimana politik Indonesia dibangun ya, meskipun waktu tahun 2014, 2019 terjadi kontestasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Tapi begitu Pak Jokowi dan Pak Prabowo punya satu kesepakatan untuk melakukan agenda besar, agenda kebangsaan, maka mereka bertemu. Pertanyaannya, apakah agenda kebersamaan itu merupakan agenda rakyat juga? Nah, itu selalu debatkan dalam perspektif kebijakan publik. Tentunya dari pihak masing-masing mengatakan inilah yang terbaik. Tentu bukan yang terbaik. Nah, itulah dilema kebijakan publik. Tetapi dalam satu kesepakatan akhirnya Pak Prabowo bersedia menjadi Menteri Pertahanannya Pak Jokowi, dan Pak Jokowi juga banyak memberikan fasilitas kepada Menteri Pertahanan, diantaranya dalam sejumlah anggaran yang sangat besar di kementerian. Dari antara kementerian-kementerian yang lain, Kementerian Pertahanan itu mendapatkan anggaran yang sangat besar untuk pembelian alutsista dan memperkuat ketahanan nasional kita. Nah, mungkin karena Pak Prabowo diberikan kepercayaan untuk mengelola anggaran yang besar, ya Pak Prabowo juga mengucapkan terima kasih. Jadi ini adalah take and give. There is no free lunch. Ya, Pak Prabowo mengakui Pak Jokowi adalah presiden pemenang, direkrut jadi menteri, dikasih anggaran yang besar, didukung untuk jadi calon presiden. Ya, Pak Prabowo juga mendukung apabila ada anak-anak dari Pak Jokowi termasuk Gibran dan Kaisang ya. Saya kira untuk masuk ke politik yang lebih lagi, mungkin Gerindra akan berada di barisan paling depan untuk mendukung, karena tadi proses take and give. Nah, itulah konteks politik Indonesia. Tapi pertanyaannya, apakah itu dibenarkan dalam perspektif kebijakan publik? Maka terjadilah polemik.
Kalau seandainya kesepakatan mereka itu adalah betul-betul untuk membela rakyat, saya kira ini adalah kabar baik. Tetapi kalau kesepakatannya itu adalah untuk barter politik, contoh misalkan ada satu motif tertentu yaitu melanggengkan kekuasaan yang basisnya bukan rakyat tetapi oligarki, maka di situ akan menjadi negatif. Dan manakah yang akan ditempuh kita tidak tahu, biarkan waktu yang berjalan. Kita kalangan masyarakat dan intelektual selalu memberikan satu sinyal-sinyal, membaca keadaan seperti apa. Apakah ini tendensinya positif, apa tendensinya untuk melanggengkan kekuasaan, dan juga membela segelintir orang daripada membela masyarakat. Nah, ini yang kemudian kita akan lihat ya seiring berjalannya waktu. Saya kira itu, Bro Mustafa. Oke, baik Bang. Tadi ya sempat sudah disinggung bahwa di satu sisi kita mengapresiasi ya pertemuan ini, artinya yang tadinya ada rivalitas, kemudian ada di satu pemerintahan, tapi kemudian tadi apa ya, bisa dikatakan take and give-nya itu apa? Simbiosis mutualisme gitu Bang ya. Jadi ada semangat untuk ya sama-sama win-win gitu ya, baik satu sisi Prabowo mewakili Gerindra ataupun misalnya ini keluarga Jokowi ya, bukan PDIP ya, karena mungkin ya ketua umum PDIP bukan Pak Jokowi gitu, tapi masih Ibu Megawati. Ini gimana Abang lihatnya? Ya, ini menarik juga adalah kalau kita membuat satu analisis interrelasi ya antara kekuatan-kekuatan politik. Satu sisi Pak Jokowi ya terlihat di publik punya hubungan yang sangat baik dengan Ibu Megawati. Tapi dalam pidato terakhir Ibu Megawati itu banyak sekali ya kalimat-kalimat yang kalau kita lihat dari wajahnya Pak Jokowi itu tidak happy. Ya, kelihatannya dalam kalimat tadi ya Pak Jokowi merasa tidak happy dengan statement PDIP, Bu Mega, dan akhirnya mencari jalan ya bagaimana dukungan politik yang ada saat ini tidak hanya diperoleh dari PDIP, tapi juga dari partai-partai yang lain. Dan kelihatannya Pak Jokowi juga hendak memberikan satu teguran, meskipun ini tegurannya adalah teguran politik ya, kepada PDIP dengan cara Pak Jokowi mulai melakukan serangkaian perubahan bahwa koordinasi intelijen itu bukan berada di bawah BIN, tetapi berada di bawah Menhan. Ini agak aneh sebetulnya dari sistem kelembagaan, karena di mana-mana ya BIN itu diciptakan, kelembagaan itu untuk mengkoordinasikan intelijen negara, baik atau di kejaksaan, kepolisian, kehakiman, tentara, semuanya dikoordinasikan oleh BIN. Orang sudah tahu itu sejak nama BIN ya yang tadinya namanya adalah BAIS atau sebagainya, itu sekarang sudah menjadi nama BIN, Badan Intelijen Nasional. Sejak ada nama itulah kemudian seluruh kegiatan koordinasi intelijen berada di BIN. Tetapi, nah ini menarik, kenapa setelah pidato Ibu Megawati ya dalam acara PDIP yang membuat ya raut wajah Pak Jokowi itu berubah, itu kemudian diwacanakan wacana itu. Dan buat Pak Prabowo ditangkap dengan baik, ini kesempatan, karena ini intelijen ini punya kekuatan luar biasa. Baik itu kekuatan untuk mendukung national interest ataupun mendukung apa yang disebut dengan political party interest. Ya, nah meskipun yang kedua ini sebenarnya tidak tepat, tetapi dalam konteks kehidupan politik di Indonesia ini kadang-kadang memang bercampur aduk ya, menjadi tidak pasti antara national interest dengan political party interest ya, tergantung siapa yang menduduki jabatan itu. Kalau jabatannya ketua partai atau punya afiliasi dengan partai, bisa jadi institusi itu digunakan untuk interest, memenuhi interest dari partai politik itu. Nah, karena kesenjangan, terlihat adanya kesenjangan komunikasi, bukan kesenjangan komunikasi lah, atau kesenjangan hati gitu ya, mulailah dibuat satu opini atau satu narasi bahwa pusat koordinasi intelijen akan dipindah ke Dephat. Dan ini menguntungkan Pak Prabowo, makanya Pak Prabowo juga menyikapinya dengan cara
mendatangi keluarganya Pak Jokowi, mempererat silaturahmi, tidak hanya untuk silaturahmi antara presiden saja Pak Jokowi, tapi juga dengan keluarganya. Kalaupun ada kepentingan-kepentingan atau permintaan-permintaan ingin menjadi kepala daerah, ya buat Pak Prabowo mungkin nggak ada masalah lah, itu kan hal yang kecil, ya. Nah, di sinilah kita melihat, Bro Mustafa, bagaimana politik Indonesia ini dibangun dari no free lunch. Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Ya, begitu Pak Prabowo dikasih satu otoritas tambahan, mengelola BIN, menjadi koordinasi intelijen, maka adalah timbal balik. Nah, apakah itu wajar dalam konteks kebijakan publik? Ya, dalam konteks kebijakan publik itu tidak wajar. Itu wajar manakala dalam konteks kekeluargaan. Kalau dalam konteks kebijakan publik, semuanya ada rule of law-nya. Ada aturan mainnya. Ya, misalkan memindahkan koordinasi intelijen kepada Menhan, apakah tepat? Menurut saya harus diubah dulu undang-undang Badan Intelijen Nasionalnya, BIN-nya. Kalau undang-undang mengatakan bahwa BIN adalah pusat koordinasi, maka ketika dialihkan tanpa ada dasar hukum itu persoalan. Tapi merubah undang-undang BIN kan nggak bisa sendirian DPR, Presiden, kan harus persetujuan dari DPR juga. Nah, apakah proses ini dilalui atau tidak? Inilah yang kemudian kalau ditabrak kanan kiri, ya ini mengubah satu konteks tatanan tata kelola pemerintahan yang baik. Saya kira ini adalah satu presiden yang buruk. Ya, ketika ada ketegangan dengan individu, kok kelembagaannya ikut-ikut kacau, tegang, kan nggak boleh. Ya, kelembagaan negara itu harus tetap berada dalam sistem negara, siapapun orangnya, tidak peduli sistemnya seperti apa, itulah yang harus berjalan. Ya, ini agak mengerikan sebenarnya kalau cara pengelolaan negara itu bukan berdasarkan rule of law, tapi berdasarkan rule of individual presiden. Inilah negara yang akan menggantikan demokrasi menjadi otoritarian. Inilah yang disebut pemerintahan zaman dulu Firaun. Firaun itu kan rule of individual. Ya kan? Bukan rule of law. Begitu juga dengan Namrud. Sebutlah tuh raja-raja yang dikutuk ya oleh Tuhan dalam kitab suci, Namrud, Firaun, ya, Korun, Haman, ya, termasuk adalah tokoh-tokoh Quraisy, ya, karena dia ingin melakukan sesuatu karena dia punya power, dia ingin menggunakan powernya berdasarkan rule of interest personal. Dan interest personal yang paling jahat itu adalah interest ketika dia mengatakan aku adalah Tuhan, tidak terbantahkan, seperti halnya yang dilakukan oleh para raja-raja terdahulu. Ya, saya kira ini yang harus kita kawal. Konteks politik Indonesia emang ini banyak sesuatu hal yang tidak sempurna, tapi kita berharap karena kita adalah anak muda dan jumlah orang-orang yang punya akal sehat makin banyak, anak muda juga makin banyak, mudah-mudahan suatu saat ya ada perubahan bahwa sistem bernegara kita itu menjadi lebih baik berdasarkan rule of law, bukan berdasarkan rule of individual interest. Saya kira itu, Bro Mustafa. Artinya pertemuan ini tidak bisa hanya kita maknai yang ada di permukaan saja ya, tapi artinya tadi dimensinya banyak ternyata ya, termasuk dinamika yang terjadi di pusat ya, di pusat kekuasaan ya, antara Pak Jokowi dengan Megawati misalnya, PDIP, partai dia sebetulnya ya, tapi kemudian ada ketegangan yang kemudian ini berimbas pada itu ya apa kelembagaan negara ya, dalam hal ini BIN dan Kemenhan. Kira-kira gitu Bang ya? Ya, jadi makna di balik pertemuan Prabowo dan Gibran di Solo itu tidak bisa diartikan hanya berdimensi tunggal atau one universe. Ini berdimensi multi universe. Jadi tidak hanya dalam aspek ya ini sedekah silaturahmi biasa, tetapi ada rangkaian di belakangnya yang mungkin istilahnya kelihatan sekali ada kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan kekuasaan di dalamnya. Termasuk ya bagaimana membalansin hubungan antara Pak Presiden dengan PDIP
yang kemudian seolah-olah mendekatkan dengan Gerindra, dan ini adalah satu balance kekuasaan yang sedang dijalankan oleh Presiden. Jadi makna di balik pertemuan Prabowo dan Gibran ini tidak terlepas dari langkah politiknya Presiden terhadap pemerintahannya sendiri. Saya kira itu ya bro. Diskusi kita yang ini terkait dengan pertemuan gitu ya, Prabowo dan Gibran ya, kita berharap lah artinya ini pertemuan yang positif ya bagi bangsa ya. Meskipun tadi kita lihat memang dimensinya banyak. Itu mungkin Bang ya diskusi kita siang hari ini ya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Bang atas waktunya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi bro.